Halo semuanya, perkenalin nama aku Yohana Noventa dan teman aku. Halo, perkenalkan nama saya Yeni Kristianingsih. Kita dari program studi pendidikan biologi Universitas Sanata Dharma, angkatan 2020. Nambah. Yen, kita di sini mau ngapain sih? Bisa dijelasin? Oke, Venta. Nah, teman-teman, jadi di sini kami akan membahas tentang teknologi yang sedang tren saat ini dan apa sih pentingnya dalam perkembangan bagi anak-anak sekolah, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini nih. Media sosial apa saja ataupun situs belajar apa saja sih yang bisa kita gunakan? Nah, bener banget. Pada penasaran gak tuh media sosial apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran? So, jangan kemana-mana ya, tetap di YouTube ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini membuat seluruh pelajar di Indonesia harus dirumahkan, sehingga kegiatan belajar dan mengajar antara guru dan siswa harus dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan metode daring. Nah, apa sih metode daring itu? Kata daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna terhubung dalam jaringan internet. Metode daring adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Dengan adanya metode daring ini, maka lahirlah tren-tren teknologi yang dimanfaatkan dunia pendidikan untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Teknologi yang sedang tren saat ini salah satunya adalah teknologi digital. Dunia teknologi digital yang makin hari makin mengalami kemajuan kini mampu melahirkan barang-barang elektronik yang canggih dan berperan sangat penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah dengan adanya handphone pintar atau yang sering kita sebut dengan smartphone. Di kalangan milenial sekarang ini, smartphone seperti menjadi barang yang wajib dimiliki dan senantiasa dibawa kemana-mana. Hal ini dapat kita lihat pada anak-anak zaman sekarang yang selalu sibuk dengan smartphone-nya dimanapun mereka berada. Jarang sekali anak-anak kalangan remaja yang saat ini tidak memiliki smartphone. Rata-rata semua sudah memilikinya. Bahkan anak kecil sekalipun sekarang ini juga sudah banyak yang memiliki dan menggunakan smartphone. Smartphone sangat membantu anak-anak sekolah dan juga para tenaga pendidik dalam proses belajar. Smartphone menyediakan berbagai aplikasi dan situs pembelajaran maupun jejaring sosial yang saat ini sedang menjadi tren untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode daring. Salah satu contoh aplikasi pembelajaran yang tren saat ini adalah Google Classroom. Google Classroom adalah media belajar yang dapat digunakan oleh siswa maupun mahasiswa. Dengan menggunakan Google Classroom ini, guru dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar mulai dari pengisian daftar hadir, pemberian materi pembelajaran, pemberian tugas maupun kuis, dan juga pengumpulan tugas dari siswa. Dengan adanya Google Classroom ini, siswa tetap mendapatkan pembelajaran meskipun dari jarak jauh. Tentunya Google Classroom ini dapat membantu anak-anak sekolah dalam belajarnya, di mana mereka tetap mendapatkan arahan dari guru mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Setelah mendapatkan arahan dari guru mereka melalui Google Classroom ini, siswa akan belajar secara mandiri dan menemukan banyak hal-hal baru sehingga mereka dapat mengembangkan pengetahuan mereka dan menjadi anak yang lebih kreatif. Selanjutnya, salah satu contoh dari jejaring sosial yang dapat membantu siswa dalam menjalani pembelajaran dengan metode daring adalah WhatsApp. WhatsApp ini menjadi media komunikasi yang tren untuk melakukan pembelajaran. Guru dan siswa dapat bergabung dalam sebuah WhatsApp group untuk melakukan komunikasi dan pembelajaran.
Melalui WhatsApp Group ini, kegiatan belajar yang meliputi pengisian absensi, pemberian materi dan tugas, serta pengumpulan tugas dari siswa dapat dilakukan. Guru dapat memberikan penjelasan terkait materi pembelajaran, sedangkan siswa dapat menyimak dan bertanya ketika ada kesulitan dalam memahami materi pembelajaran maupun tugas-tugas yang diberikan. Selain itu, WhatsApp dapat membantu anak-anak sekolah dalam perkembangannya selama menjalani pembelajaran daring. Ketika anak tersebut kurang mengerti dengan apa yang disampaikan gurunya, namun ia tidak berani bertanya pada gurunya, maka anak tersebut bisa berkomunikasi dengan temannya melalui WhatsApp. Tidak hanya pada temannya, anak tersebut juga bisa bertanya kepada kakak kelasnya ataupun orang lain yang bisa membantunya. Dengan bertanya, maka anak tersebut akan mendapatkan pengetahuan baru dari orang-orang yang berkomunikasi dengannya lewat WhatsApp. Dengan belajar secara mandiri dan tidak malu bertanya pada orang lain, anak tersebut akan mendapatkan pengalaman baru yang dapat membantu perkembangan pendidikannya. Semakin besar rasa ingin tahunya, maka anak tersebut akan terus mencari tahu dan mencari lebih banyak informasi tentang sesuatu yang ingin dia mengerti. Teknologi digital berupa smartphone juga menyediakan layanan bagi penggunanya untuk dapat mengakses internet. Dari sumber-sumber pembelajaran di internet inilah anak-anak sekolah bisa mendapatkan lebih banyak informasi dan bahan tambahan untuk kebutuhan belajarnya. Anak-anak sekolah dapat belajar secara mandiri dengan mengeksplor dunia digital yang meliputi aplikasi pembelajaran dan semua jejaring sosial yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhannya dalam belajar. Halo semuanya, udah pada nonton kan penjelasannya? Pada nggak kemana-mana kan? Jadi di penjelasan tadi itu kita ngejelasin tentang teknologi dan media sosial apa sih yang bisa kita gunakan untuk belajar. Apalagi kita lagi pada masa sekarang ini nih, kita harus belajar secara online, kita nggak tetap muka langsung. Apa aja media sosial yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran langsung antara guru dan siswa. Benar begitu, Yeni? Nah, iya benar banget Venta. Jadi kita itu bisa mendapat pengetahuan dan wawasan dalam berbagai keadaan dan dari sumber manapun. Tidak hanya dari guru kita saja. Kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dengan bertanya kepada orang lain ataupun memanfaatkan teknologi yang lagi tren saat ini, seperti pada video penjelasan kita tadi. Dari video penjelasan kita tadi, kita dapat mengetahui bahwa tren teknologi yang saat ini bisa membantu perkembangan anak-anak sekolah. Salah satu perkembangannya adalah dengan menjadi pribadi yang berani bertanya kepada orang lain, maka anak-anak tersebut akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Selain itu, dengan rasa ingin tahu yang tinggi, maka anak-anak tersebut akan menjadi pribadi yang kreatif dan mau belajar mandiri. Benar banget. Sekian dari penjelasan kami. Jika kami ada kurang atau tidak lengkap dalam penjelasannya, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. See you.